Jadi begini, kalau Anda mau tahu situasi G30S, jangan cuma melihat tahun 65. Anda harus kembali kepada tahun 62-an, 62, 63, 64. Nah, dalam periode itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang melahirkan berbagai-bagai sikap tertentu terhadap PKI. Misalnya paling tidak pada orang Islam, bagaimana pemuda rakyat di Kanigoro menyerang tempat kaderisasinya PII, menyerbu masjid di Malang dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang susah untuk dilupakan. Ini faktor yang susah untuk dilupakan. Walaupun ada usaha dari berbagai pihak juga untuk semacam rekonsiliasi. Halo netizen, penonton setia Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, yang hari ini kita akan membahas tentang sejarah komunis dunia dan juga sejarah PKI di Indonesia. Seperti biasa ya netizen, setiap menjelang tanggal 30 September, ini selalu ramai perbincangan tentang isu PKI atau Partai Komunis Indonesia. Mungkin beberapa netizen ada yang tidak tahu apa itu PKI. Karena memang materi sejarah tentang G30S PKI sudah dihapus di seluruh sekolah dan semua strata tingkatan pendidikan sejak tahun 2008. Tapi pasti banyak juga di antara kita yang masih mengalami rutinitas menonton film G30S PKI setiap tanggal 30 September. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah PKI di Indonesia dan juga bagaimana sejarah komunis dunia? Untuk mengupas hal ini, Tagar TV sudah berhasil mengundang sejarawan Anhar Gonggong. Halo Pak Anhar, apa kabar Pak? Baik. Apa kabar? Terima kasih. Sehat. Kabar sehat? Sehat walafiat Pak. Terima kasih banget Pak sudah mau hadir di Tagar TV ya Pak ya. Ya, terima kasih juga undangannya. Pak Anhar, ini saya ingin bertanya Pak. Kenapa sih banyak orang yang kembali meributkan isu PKI saat ini Pak? Termasuk permintaan agar film G30S PKI ditayangkan lagi. Ya, buat saya itu sebuah perkembangan aja. Perkembangan pemikiran dan perkembangan karena perubahan generasi kan. Generasi juga berubah. Jadi sebenarnya jangan dilihat itu sebagai suatu keributan, karena menonton film itu kan ada yang senang, ada yang nggak senang. Dia tonton bukan oleh karena dia senang, tapi dia tonton oleh karena mau melihat sesuatu tentang apa yang dia tidak suka. Yang lainnya mau nonton karena memang dia suka. Jadi buat saya itu hal yang biasa aja. Dan film itu yang ditonton kan tidak sepenuhnya seperti kejadiannya kan. Namanya juga film. Film kan banyak bumbu-bumbunya. Saya tidak tahu sampai seberapa jauh bumbu-bumbu itu diberikan oleh Arifin Senur. Nah, barangkali saya sarankan juga Anda nanti wawancara Profesor Dr. Salim Said. Itu teman akrab dari Arifin Senur, sutra yang membuat film itu. Seperti itu. Jadi bisa diputar, dia nggak senang kalau diputar ya dia nggak tonton. Kalau yang senang dia tonton. Jadi jangan dipertentangkan hal-hal seperti itu. Bahwa saya tidak senang itu karena saya punya latar belakang tertentu tentang situasi ketika terjadi peristiwa itu. Tapi saya akan tetap menonton dalam arti kata sampai seberapa jauh apa yang disajikan di TV itu, yang disajikan oleh Arifin Senur, sejalan dengan perkembangan yang saya ketahui pada periode yang diceritakan itu. Tentu saja saya ada yang sama, ada yang tidak, dan saya tidak mengenal dengan para pelaku yang ada di dalam kan. Saya cuma nonton aja,
saya bandingkan dengan apa yang saya baca di koran, dan seterusnya. Jadi film itu akan memberikan berbagai pandangan dari para penontonnya. Tapi Pak, masih relevankah saat ini kita bicara tentang munculnya gerakan komunisme di Indonesia, Pak? Tergantung Anda memandangnya dari mana. Ada yang mengatakan masih relevan, ada yang tidak. Iya kan? Tetap relevan dalam arti kata sebuah ideologi itu tidak akan pernah mati. Walaupun dia tidak seakan-akan di atas sudah nggak ada. Tapi ada yang mengatakan tidak ada lagi gunanya membicarakan PKI. Karena toh sudah tidak ada. Bahkan komunis dunia juga tinggal beberapa negara yang menganut ajaran itu. Kan gitu. Di Rusia yang tadinya induk dari semua komunisme dunia juga sudah tidak ada lagi, tanda kutip tidak adanya. Tinggal Cina pun mengatakan bahwa Cina itu menurut Xi Jinping sekarang bukan komunisme seperti Marx, bukan seperti itu, tapi dia pernah katakan dia menciptakan sosialisme Cina. Gitu. Dalam kongresnya yang kemarin itu. Jadi sudah terjadi perubahan-perubahan besar, dan di kita juga terjadi perubahan besar kan sejak G30S dan Orde Baru, ya komunisme boleh dikatakan sudah tidak ada artinya gitu. Ya kan? Berarti bisa dibilang sudah tidak menjadi ancaman bagi Indonesia ataupun bagi dunia, Pak? Ada yang mengatakan masih tetap ancaman dalam arti kata bahwa tidak ada ideologi yang mati begitu saja kan. Dulu misalnya pemberontakan PKI tahun 26-27 dibabat oleh pemerintah kolonial, begitu kita merdeka tampil lagi kan. Jadi dia tetap bergerak di bawah. Gitu. Nah, underground ya Pak ya? Apakah akan tampil sebenarnya tergantung pada ruang yang diberikan oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat menolak, ya tidak akan ada. Kalau dia tutup semua kemungkinan, misalnya kita menuju sebuah negara merdeka yang memberikan ruang kesejahteraan, ruang menghapus kemiskinan, dan itu berhasil, ya PKI komunis tidak akan tampil lagi. Tapi kalau tetap pemerintah tidak bisa merealisasi, masyarakat juga tidak bisa memberikan pertanda bahwa kita merdeka dengan memberikan kesejahteraan yang untuk semua, ya tetap terbuka kan, artinya masyarakat sendiri yang buka. Nah, tetapi kalau kita membangun dan kita memberikan kesejahteraan pada semua, saya kira ruang untuk bergeraknya PKI tidak bisa tertutup. Gitu. Jadi yang mengatakan masih berbahaya, iya ada ruang. Ada yang mengatakan tidak, ya dia bagaimana dia menganalisa itu. Begitu aja sih, seperti itu. Ada yang mengatakan berbahaya, ya tidak apa-apa, dia punya fakta mungkin kan. Tapi yang mengatakan bahwa tidak ada lagi, ya dia punya fakta juga. Mungkin dia katakan komunisme dunia sudah tidak ada kok. Cina, tinggal Kuba, tinggal Vietnam. Tapi mereka juga sudah tidak menjadi komunisme seperti komunisme ortodoks kan. Dia sudah menjadi komunisme kapitalistis. Sebenarnya apa yang dibangun oleh Cina itu sudah dalam arti kata sudah tidak komunis murni. Makanya dia berikan definisi tentang sosialisme yang dia bangun itu tidak ada kaitannya dengan Marx. Itu kata Xi Jinping yang saya baca di beberapa waktu yang lalu. Jadi seperti itu.
Ini saya juga penasaran, Pak, kenapa komunisme bagi masyarakat Indonesia ini menjadi momok yang sangat menakutkan? Nah, Apakah karena peristiwa G30 PKI atau karena doktrinasi selama Orde Baru? enggak juga, jangan dikatakan begitu. Memang dalam perjalanan sejarah kita, PKI ini pernah mengalami berbagai hal. Pada tahun 48, iya kan, terjadi pemberontakan. Lalu kemudian berhasil tampil lagi tahun 50 dan bahkan menjadi salah satu partai yang mendapat suara terbanyak pada tahun 55. Nomor 4 dia. 6 sekian persen yang dia dapat dalam pemilu. Nah, tapi dalam perjalanannya kemudian dia mendapat ruang lebih luas oleh karena Bung Karno menciptakan apa yang dikenal dengan Nasakom. Nasionalisme, agama dan nasionalisme, agama dan komunis. Tapi pikiran Bung Karno Nasakom itu sebenarnya sudah ditulis tahun 26. Silakan baca di bawah bendera revolusi, artikelnya berjudul nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Kata Marxis di situ yang dimaksud oleh Bung Karno jelas dikatakan adalah komunis. Nah, memang idenya Bung Karno dalam tulisannya itu ingin mempersatukan ketiga kekuatan ini untuk melawan imperialisme. Walaupun dia sadar bahwa tidak mungkin ketiga kekuatan ini bersatu, Islam dan komunisme yang tidak bertuhan kan tidak mungkin bisa satu. Bahkan dengan komunis juga bisa tidak sejalan gitu. Tapi dalam pikiran Bung Karno yang penting tiga kekuatan ini harus bersatu untuk melawan kolonialisme, imperialisme gitu. Nah, ketika dia berkuasa tahun 60, dia rumuskan kembali idenya itu untuk mempertahankan ide persatuannya. Seperti itu. Nah, ruang untuk komunisme pada waktu itu ya terbuka kan sebagai salah satu kekuatan yang diakui negara atau pemerintah waktu itu. Walaupun terjadi pertentangan antara angkatan darat dan golongan agama yang tetap anti komunis, tapi Nasakomnya kan ada, gitu. Jadi selama pemerintahan Bung Karno konflik itu juga terjadi terus. Dengan walaupun ada Nasakom yang mau oleh Bung Karno diidealkan akan mempersatukan, tapi ternyata tidak juga. Jadi itu fakta sejarahnya seperti itu. Lalu kenapa sangat sulit sekali bangsa ini menyelesaikan masalah isu PKI, Pak, yang berujung pada labelisasi yang menakutkan pada anggota keluarga atau simpatisan PKI? Masalahnya adalah jadi begini, kalau Anda mau tahu situasi G30S, jangan cuma melihat tahun 65. Anda harus kembali kepada tahun 62-an, 62, 63, 64. Nah, dalam periode itu banyak sekali kejadian-kejadian yang melahirkan berbagai-bagai sikap tertentu terhadap PKI. Misalnya paling tidak pada orang Islam, bagaimana pemuda rakyat di Kanigoro menyerang tempat kaderisasinya PII, Pemuda Islam Indonesia, menyerbu masjid di Malang dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang susah untuk dilupakan. Gitu. Ini faktor yang susah untuk dilupakan. Walaupun ada usaha dari berbagai pihak juga untuk semacam rekonsiliasi. Nah, tapi memang masing-masing pihak tidak mudah untuk menghilangkan pikiran yang ada dalam pikirannya dalam periode antara 60 sampai dengan 65 itu.
Jadi kalau orang cuma melihat peristiwa G30S-nya lalu katakan lupakan, ya tidak mungkin, karena ada suatu latar belakang dari tahun 60 sampai dengan sampai ke 65, dan dalam periode itu banyak sekali terjadi bagaimana PKI melakukan berbagai hal di Bandar Betsi, di Medan, di Sumatera Utara, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang memang menjadi hal yang tidak mudah untuk dilupakan begitu saja, walaupun terjadi, sebenarnya sudah terjadi perubahan generasi kan. Nah, misalnya di sini ada buku Anap Apipi Towap Suharong. Judulnya Banjir Darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, dan kaum muslimin. Ya, terlepas daripada apakah Anda setuju atau tidak, tapi kan ada sebuah buku yang menunjukkan hal itu. Itu loh. Ya, bagaimana di sini digambarkan Islam dikerjain tanda kutip, bahkan Aidit pernah memimpin sebuah penelitian katanya ke desa-desa, lalu dia menemukan apa yang dikenal dengan 7 setan desa. Nah, salah satu setan desa yang dimaksud itu ya kiai-kiai desa itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang tidak mudah untuk dilupakan orang. Tapi benar nggak sih Pak, terjadi pembelokan sejarah yang fatal dari isu PKI ini Pak? Tergantung orang melihatnya. Tergantung orang melihatnya. Fakta, kalau saya melihat faktanya aja. Jadi saya sebagai seorang sejarawan tidak bisa berbicara sekedar pikiran saya aja, nggak bisa. Saya harus menerangkan itu berdasarkan fakta yang ada, yang tertulis dan yang saya ketahui sendiri. Ya, kalau saya berbicara di luar itu ya saya harus berhenti jadi sejarawan. Pak Anhar, pertanyaan terakhir Pak. Ini sebagai seorang sejarawan, apa yang bisa Anda sampaikan pada masyarakat mengenai isu komunisme Pak? Begini, perkembangan kita ke depan ini akan terjadi macam-macam hal, dan kita juga sudah melihat bahwa persoalan dalam negeri kita begitu rumit. Menghadapi pandemi ini saja kita mengalami berbagai kesulitan. Nah, bahwa kita masing-masing memiliki sikap itu hal yang biasa. Bahwa ada orang tetap anti PKI itu hal yang biasa. Tapi ada orang yang mau berkiblat ke sana itu juga urusan mereka. Tetapi saya secara personal mau mengatakan bahwa latar belakang perkembangan PKI itu memang sesuatu yang nyata, faktual. Nah, sampai seberapa jauh masyarakat melupakan fakta-fakta ini, ya tergantung perkembangan yang diberikan dalam perjalanan kita ke depan. Itu yang saya lihat. Mudah-mudahan yang menjadi persoalan itu, kita ini merdeka kan mau menciptakan kehidupan bersama yang memberikan kenyamanan hidup buat kita semua, iya kan? Nah, sebenarnya pemerintah harus setiap kali menuju ke sana. Nah, selama itu pentingnya Pancasila sebenarnya. Pentingnya kita berpegang pada Pancasila adalah itu. Nah, persoalannya adalah ada suatu periode di mana orang yang tidak Pancasilais mengaku Pancasilais. Orang yang tidak bertuhan mengaku bertuhan. Kan ada persoalan seperti itu.
Nah, oleh karena itu ya, saya serahkan kepada kedewasaan masyarakat. Makin dewasa kita, makin kita bisa memahami bahwa kita mau menuju ke suatu tujuan kemerdekaan seperti apa yang kita gambarkan misalnya dengan Pancasila, dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. Saya kira kita harus berpegang ke situ, agar supaya kemerdekaan ini tidak hanya menjadi semacam slogan-slogan yang tidak pernah selesai. Itu kalau menurut saya. Baik, Pak Anhar. Terima kasih, Pak, sudah mau ngobrol sama Tagar TV. Semoga penjelasan Pak Anhar bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat Indonesia ya. Terima kasih, mudah-mudahan. Sehat dan sukses selalu, Pak Anhar. Terima kasih. Baik netizen, demikian perbincangan saya bersama sejarawan Anhar Gonggong. Dan kalau mungkin Anda ingin mendapat informasi lebih jelas mengenai sejarah-sejarah lainnya, Anda juga bisa masuk ke YouTube-nya Pak Anhar Gonggong ya, Anhar Gonggong. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel Tagar TV, klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.